Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan muhajirin. Yes. Terima kasih. Ngesang, tadi kita melaksanakan dua olahraga. Yang pertama berjalan kaki dan yang kedua bersenam irama. Terima kasih kepada semuanya sudah berpartisipasi di acara bukan minggu pagi ini. Tujuan kita selain bukur ya selanjutnya seiring berjalannya kegiatan kita ya kita ingin didampingi dengan rasa bahagia. Saya akan menyampaikan beberapa tips atau bukan tips ya, sesuatu yang bisa membuat kita menjalani kebahagiaan, hidup dengan kebahagiaan. Tidak dari saya, tapi saya mengambil dari beberapa sumber dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya bacakan ya sistematis supaya sistematis. Cara hidup bahagia yang mudah dilakukan dengan tips-tips yang berikut yang mudah dan sederhana. Berikut ini cara hidup bahagia yang bisa diterapkan oleh kita. Yang pertama, selalu tersenyum. Ya. Berbicara boleh membuka maskernya. Anda mungkin lebih sering tersenyum dikala hati sedang gembira saja. Namun sebenarnya senyum dan kebahagiaan memiliki hubungan yang dua arah. Kita tetap bisa mencoba tersenyum untuk memancing rasa bahagia, menghampiri diri, dan jangan lupa untuk memulai hari dengan tersenyum. Begitu Anda bangun di pagi hari, maka kita ucapkan dalam hati, mari kita bersenyum, mari kita tersenyum untuk memulai kegiatan pagi, siang, hingga malam hari nanti. Satu. Yang kedua, rutin berolahraga. Aktivitas fisik tak hanya untuk memelihara kesehatan fisik saja, namun juga membantu mengurangi stres, mengurangi rasa cemas, dan gejala depresi lainnya. Rutin berolahraga dikaitkan dengan naiknya rasa self-esteem, harga diri ya, dan rasa bahagia. Kita tak perlu berolahraga berat seperti tadi berjalan kaki, kemudian mengikuti senam-senam ringan. Itu bagian dari kita untuk mencapai suatu kebahagiaan. Gak percaya? Rasakan aja sekarang. Lihat saya berbicara dengan tersenyum, Anda juga ikut tersenyum, maka kita akan sama-sama berbahagia dalam kebugaran raga dan jiwa. Terima kasih. Yang ketiga, tidur dengan cukup. Dua kali tadi main bola, habis gak cukup hari ini. Ada main bola tadi, saya nggak ditonton. Beristirahat dengan cukup sangat vital untuk kesehatan fisik, kesehatan otak, dan psikologis kita. Pastikan Anda tidur selama 7-8 jam per harinya. Bagaimana memudahkan diri untuk bisa terlelap? Kamarnya harus bersih, ruangannya harus tenang. Di sini ditulis dan gelap. Kalau yang suka gelap-gelapan enak emang. Kalau tidur dengan kegelapan itu enak, cepat tidur. Jangan lupa pula untuk membiasakan tidur dan bangun di jam yang sama untuk menghindari tidur yang berlebihan. Jadi berlebihan pun tidak dianjurkan. Ya. Malah nantinya jadi pusing, malas, dan lain sebagainya. Kalau konsumsi makanan sehat sudah tahu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Saya bukan ahli gizi. Kemudian yang selanjutnya, memberikan pujian kepada orang lain. Menyampaikan pujian yang tulus menjadi cara mudah dan cepat untuk membuat kita lebih bahagia. Di samping juga menyenangkan hari orang yang Anda puji. Nah, misalkan pujian itu pada kualitas yang ada pada diri seseorang dan tidak terlalu fokus berdasarkan penampilan fisiknya saja ya. Seperti begini, Anda menginspirasiku untuk menjadi lebih baik. Nah, atau yang lainnya, aku suka senyum Anda yang menularkan kebahagiaan kepada orang lain. Pokoknya mau sangkan orang yang diajak lawan bicara kita berbahagia.
Bisa sambil bercanda, tapi jangan sampai menyempet si sindiran. Kemudian yang selanjutnya jangan larut dalam kesedihan. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, walau beberapa orang mungkin menganggapnya dirinya itu adalah individu yang tertutup. Ada kalanya kita tetap membutuhkan satu atau dua orang untuk berbagi atau bercengkrama. Apabila memungkinkan, Anda juga bisa mencoba merawat mungkin hewan peliharaan dan lain sebagainya. Itu ternyata ampuh secara psikologis, ternyata ampuh juga untuk bisa menjadi teman bermain di kala kita sedang sendiri. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, alokasikan waktu dan rezeki untuk orang lain. Ini nyangkut juga pada rezeki. Penelitian telah menunjukkan bahwa berbuat kebaikan juga mempengaruhi kebahagiaan diri selain memberi pujian. Alokasikan sedikit rezeki dan waktu Anda untuk memberikannya kepada orang lain. Anda bisa menyumbangkan donasi kepada UPZ kali, kemudian kepada yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga yang mungkin bermanfaat bagi sesama, bagi banyak orang. Selanjutnya, terima kenyataan saat momen pahit menghampiri. Ini kadang-kadang kita kadang-kadang sudah underestimate ya, suka menolak apa yang menjadi sebuah peristiwa itu tidak menyenangkan. Memang akan terdengar kejam, namun hidup tak selalu dihiasi dengan momen-momen manis. Saat mengalami kejadian yang menyedihkan, terimalah kondisi tersebut bahwa Anda benar-benar sedih dan berduka. Biarkanlah diri bersedih dengan suatu kejadian yang tidak menyenangkan. Kemudian pikirkan cara yang paling mungkin membantu Anda untuk segera pulih. Tak perlu pura-pura berbahagia saat berduka. Kemudian dua terakhir, refleksi diri. Sekali setahun Anda bisa melakukan refleksi diri sejauh mana Anda telah berkembang hingga titik ini. Tanyakan kabar pada diri Anda sendiri. Sudahkah aku lebih bahagia dibanding tahun sebelumnya? Apabila ada target yang belum tercapai, ingatlah bahwa masih ada waktu-waktu berikut untuk berurusan. Lupakanlah masa lalu yang menjerat kebahagiaan diri. Tidak. Tapi tetap kita hanya bisa berencana. Tuhan yang menentukan. Dan yang terakhir adalah be always positive thinking. Selalu berprasangka baik, selalu berhusnuzon. Tong deket-deketin RW, cudihin. Dia melihat apa? Karena RW-nya selalu bergaul dengan ibu-ibu. Apa hubungannya bergaul sama ibu-ibu dengan cunihin? Cunihin mah tergaul dengan ibu-ibu kayak angkat, kayak cunihin. Artinya kita berpikir begini. Berpikir bahwa apa yang kita dengar itu kita olah dulu dengan pikiran positif kita. Ya, kita olah juga. Contoh aja, mohon maaf ya, saya tidak menegur Pak Edi atau Bu Edi ketika ada foto saya bergandengan bukan dengan istri saya, tuh dengan Bu Nina. Untungnya slide. Kalau bukan slide mungkin yang merasakan bapak-bapak atau ibunya mungkin akan protes ke Pak Edi. Tapi ketika saya memperlihatkan kepada istri saya, bukan, itu mah bukan saya. Bu Nina mungkin kata istri saya deh. Pak Edi melihat itu dadak. Awak nanya, nanti raratananya ari wajah nama ada. Wajah tuh wajah. Pakai masker kan? Ada ya? Saya digandeng sama Bu Nina ada kan? Nah itu untungnya slide itu kan. Tapi saya tidak berpikiran apa-apa, saya juga tidak protes karena memang yang saya hargai dan saya nilai itu adalah kreativitas yang sangat baik. Tapi kedepannya mungkin kita sama-sama mengingatkan bahwa satu, pada saat dikaitkan dengan pandemi ini, saya pesan kepada para dokumenter untuk memposting sesuai dengan prokes. Misalnya foto-fotonya yang berjarak boleh diposting.
tapi foto-fotonya yang berdekatan diedit, dipenyeng dieditkan boleh atau gimana lah? Atau tidak diposting dulu. Saya mendapat arahan dari tim Satgas Covid Kecamatan, seperti disampaikan di grup, bahwa M yang keempat menjauhi kerumunan itu adalah implementasi daripada M yang kedua, menjaga jarak. Saya bilang gini, mereka bilang gini, kalau kita sudah menjaga jarak, itu sudah kategorinya sudah tidak berkerumun. Walaupun 1.000 orang, tapi bisa menjaga jarak, itu bukan kerumunan. Pertanyaannya, ada nggak 1.000 orang yang bisa menampung dalam hal penjagaan jarak itu, kan gitu. Masjid Muhajirin selalu melaksanakan kegiatan salat berjamaah. Itu lebih dari 5 atau 10 orang. Itu tidak dikategorikan berkerumun. Kita menjaga jarak sekarang, itu tidak dikategorikan berkerumun. Ada senam di Pak itu tidak ditegur ketika Satgas Covid-nya melihat, oh jaga jarak. Begitupun kegiatan-kegiatan ASN pada hari Senin atau hari pagi lainnya selalu mengadakan apel pagi meskipun setengahnya, tapi tetap lebih dari 5 orang berjaga jarak. Itu kategorinya tidak berkerumun. Juga polsek, setiap hari melewati polsek pasti lagi. Selalu melaksanakan apel lebih dari 20 orang, tapi jaga jarak sampai ngambil jalan untuk jalan umum, ya jalan Ahmad Yani untuk prokes itu, untuk menunjang prokes itu. Jadi kembali kepada diri kita bahwa prokes itu memang sebuah anjuran untuk beradaptasi kebiasaan baru di kala pandemi ini sedang dan terus berlangsung. Ya. Jangan berpikiran kapan berakhir, tapi berusaha untuk selalu beradaptasi dengan prokes 5M itu. Yang keenam, M6 itu sudah direvisi menjadi mensukseskan vaksinasi. Bukan melakukan vaksinasi, tapi mensukseskan vaksinasi. Itu saja bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, bukan dari saya, yang betulnya, yang salahnya mungkin dari saya karena memang keterbatasan saya. Sekali lagi, ketika kita merasa sakit, maka bolehlah kita berisolasi diri, tapi jangan berisolasi hati. Itu akan semakin terpuruk. Percaya saya. Memang kebahagiaan itu sendiri menjadi hal yang subjektif bagi masing-masing individu. Subjektif ya. Namun pada akhirnya hati yang gembira dengan cara yang positif membuat Anda lebih bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Beberapa cara hidup tersebut yang sudah saya sampaikan membantu tubuh Anda lebih bugar dan lebih sehat dan semoga bermanfaat. Terakhir jangan lupa berbahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bugar. Maju. Yes. Nah, salah.